sekalian kasih Tuhan, mari kita mulai bagian kita pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Selamat pagi, saudara-saudara yang ada di GKII Cangkiran. Bagaimana kabar saudara-saudara semua? Saya selalu berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat.
Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena dalam segala perkara Tuhan sudah beserta dengan kami. Dan saat ini kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini akan saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-78. Mazmur pasal yang ke-78 dan kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan yang kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatannya yang ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Untuk nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, Mazmur yang kita baca adalah Mazmur yang menarik. Kenapa? Karena Mazmur ini berisi tentang rangkuman sejarah. Buat apa sih kita mengingat-ingat masa lalu? Buat apa sih kita mengingat apa yang sudah terjadi di masa lalu? Itu selalu yang menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang mau belajar sejarah. Tidak ada gunanya mengingat masa lalu. Istilah anak sekarang, move on dong, ya, move on. Jangan cuma melihat yang lalu. Jangan gila karena masa lalu, tapi lagi, artinya lakukan lagi. Itu khusus bagi mereka yang mengalami putus cinta. Tetapi bersama-sama kita akan melihat bagaimana penulis Mazmur, Asaf, mencoba untuk bersikap jujur kepada sejarah. Mencoba untuk mengetahui dan belajar dari sejarah apa yang sudah terjadi. Bung Karno pernah mengatakan seperti ini, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kenapa sejarah tidak boleh ditinggalkan? Bung Karno melihat bahwa dengan kita mengingat sejarah, belajar dari sejarah, kita akan mencintai negeri kita. Kita akan menghargai usaha orang-orang yang sudah berjuang bagi bangsa kita, sehingga kita bisa menjaganya baik-baik, dan negeri ini akan tetap survive, ada sampai kemudian hari. Oleh sebab itu, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, itu kata Bung Karno. Tetapi, penulis Mazmur mau mengajak kita pada pagi hari ini, mengingat tentang sejarah. Sejarah apa yang diingat? Mari kita lihat bersama. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 78 secara keseluruhan, kita akan melihat bagaimana Asaf mencoba untuk merangkum dan membuat sebuah pujian berdasarkan sejarah panjang orang Israel dari sejak mereka keluar dari Mesir
sampai ketika mereka sudah berada di tanah Kanaan. Menarik sekali karena Mazmur ini adalah Mazmur yang jujur menurut saya. Karena Mazmur ini tidak hanya sekedar melihat sejarah dari sisi emosionalnya saja, tetapi juga melihat sisi yang lain, spiritualitas, atau ya bahasa itu bahasa terlalu keren kali ya, sisi rohani dari sejarah itu. Mereka menceritakan sejarah itu kepada anak cucu mereka dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, bahwa dalam setiap perjalanan orang Israel selalu ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Kalau kita melihat dan membaca dengan seksama apa yang sudah dijelaskan, dituliskan di dalam Mazmur pasal 78 ini, maka kita akan melihat bahwa ada Tuhan yang hidup di dalam sejarah orang Israel. Di sini ada kata-kata kerja dari Allah yang dituliskan dengan begitu detail dan lengkap. Ada membelah Laut Merah, ada kata menuntun dengan tiang awan dan tiang api, ada kata membelah gunung untuk mengeluarkan air, ada kata menurunkan mana, ada juga kata memberikan daging. Bukankah itu sebuah upaya, sebuah kata kerja yang menunjukkan bahwa Allah ada di dalam setiap permasalahan orang Israel. Sepanjang 40 tahun mereka berjalan dari dari Mesir menuju ke Kanaan. 40 tahun, bukan waktu yang singkat. Tetapi dalam setiap lamanya waktu itu ada Allah yang bekerja. 40 tahun tidaklah melalui masa yang enak. Mereka pernah mengalami kelaparan, mereka pernah mengalami apa yang disebut dengan kehausan, mau mati. Mereka berhadapan dengan maut hampir tiap hari. Tapi disitulah Allah bekerja dengan caranya dalam waktu yang sesuai perhitungan Allah. Allah yang bekerja di dalam sejarah. Yang kedua, dari Mazmur 78 ini kita melihat bahwa ada proses yang sangat panjang buat seorang manusia mengenali akan Allah. Kalau kita membaca dengan seksama di dalam ayat-ayat Mazmur 78 ini, maka kita akan melihat bagaimana mereka berusaha untuk mengenali dengan melewati jalan-jalan yang sangat terjal. Mereka jatuh berkali-kali, gagal untuk mengenali Allah. Oleh sebab itu pada ayat yang ke-8 tadi, jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya. Kenapa bisa tidak setia jiwanya? Kenapa dikatakan tidak tetap hatinya? Karena mereka berusaha untuk mengenal Allah dengan kemanusiaan mereka. Mereka gagal. Maka ada kata memberontak, dicobai, memperdaya, membohongi, dan sebagainya. Ada kata tidak setia, banyak sekali di dalam Mazmur 78 ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah itu bukan Allah yang mati. Allah itu bukan Allah yang sekedar Dia menciptakan dan selesai. Allah itu bekerja di dalam sejarah manusia. Lalu kenapa kitab Mazmur mencerita itu? Bukankah yang lalu biarlah berlalu, katanya ya. Masa lalu biarlah masa lalu, kata seorang penyanyi dangdut. Masa lalu itu adalah masa yang harus dikenang menurut Mazmur 78 ini. Dikenang untuk diceritakan kembali. Di ayat yang ke-6, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Ada upaya untuk mewariskan cerita bahwa Allah itu ada dan hadir. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, manusia sepanjang hidupnya menuliskan sejarah.
Dan seperti apa yang mau kita jalani, itu tergantung kepada kita. Bagaimana kita menuliskannya. Tapi tahukah kita, anak-anak kita, generasi muda itu memandang kepada kita. Apa toh yang kita mau tuliskan di dalam sejarah hidup kita. Dan saat ini, saudaraku, kita juga sedang menulis sejarah yang besar. Sadar tidak bahwa kita sedang mengalami pandemi kan? Dan pandemi ini adalah satu kejadian yang luar biasa. Tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa. Karena ini adalah sejarah besar di mana kita benar-benar tidak bisa beraktivitas. Dulu pernah 100 tahun yang lalu Indonesia mengalami yang namanya flu Spanyol. Dari situ orang belajar tentang sejarah pandemi-pandemi yang ada. Dulu di abad ke-13 gereja pernah menghadapi yang namanya Black Death, the Black Death. Itu adalah wabah pandemi dari wabah pes. Pinjal-pinjal kutu-kutu tikus yang membuat akhirnya berpindah kepada manusia dan mengakibatkan kematian. 40% sampai 90% penduduk meninggal, tergantung tingkat kepadatan daerah masing-masing. Pernah menghadapi itu dan itu adalah sejarah. Dan hari ini pun kita sedang menjalani sejarah itu. Kita tidak bisa kemana-mana, kita harus mendampingi anak sekolah, anak tidak bisa pergi ke sekolah secara normal, kita tidak mampu melakukan apapun dan bahkan mungkin di antara kita ada yang kehilangan pekerjaan dan sulit mencari pekerjaan. Ini adalah sejarah. Dan kita mau belajar dari sejarah yang lalu. Kita belajar dari kitab Mazmur. Bahwa Allah itu adalah Allah yang bekerja di dalam sejarah. Bahwa Allah itu tidak pernah tinggal diam, bahwa Allah itu selalu beserta, bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Pegang itu baik-baik. Ketika kita menjalani masa kelam ini, masa di mana pandemi ini sudah berlangsung sekian bulan dan belum teratasi. Mari kita tetap memegang teguh. Di masa lalu orang Israel pernah menghadapi hal yang sama. Dan Allah beserta. Saya mau belajar untuk mempercayakan diri saya kepada Allah. Supaya saya bisa menceritakan kepada anak-anak saya bahwa saya percaya kepada Allah. Dan anak-anak saya melihat bahwa saya sebagai orang tua menghadapi pandemi ini dengan rasa berserah kepada Allah. Tidak gampang memang. Bagaimana kita yang tadinya tidak tahu apa-apa harus mendampingi anak-anak sekolah, itu bukan perkara mudah. Bagaimana uang yang harusnya bisa buat beli jajan habis buat kuota, itu bukan perkara mudah. Tetapi ketika kita percaya kepada Allah, segala hal positif bisa kita dapatkan. Kita bisa tetap bersyukur, kita bisa tetap gembira, bisa tetap kuat, kita bisa menghadapi hidup dengan penuh optimisme. Sebagaimana pelajaran dari sejarah ini. Dan kita sedang menjalaninya. Kita sedang membuktikan janji-janji Allah, bahwa Allah selalu beserta kita. Oleh sebab itu, mari saya mengajak seluruh jemaat GKII Cangkiran. Tetaplah kuat, tetaplah berharap. Dalam sejarah yang dituliskan, Allah tidak pernah meninggalkan. Allah sabar menuntun. Allah menunggu proses kita mengenali Dia. Allah menuntun langkah kita. Tetaplah bekerja dengan baik. Lakukan yang terbaik buat keluarga kita. Ikuti protokol kesehatan. Bersandarlah penuh kepada Allah. Allah tidak tinggal diam. Dan tahukah kita, itu akan membuat anak cucu kita pun mencatat seperti apa kita menghadapi pandemi ini. Kalau kita kuat, anak cucu kita akan bercerita. Dulu, kakek nenek kita menghadapi pandemi dan mereka percaya Tuhan. Dan mereka bisa menjalani bersama dengan Tuhan. Apa yang mau kita ceritakan kepada generasi muda? Masihkah kita tetap percaya? Percayalah, Tuhan ada dalam sejarah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan. Berilah kami kekuatan dan kesabaran, supaya kami boleh menghadapi pandemi ini, menyelesaikannya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Cukupilah kebutuhan kami tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati jemaat. Shalom. Bersama
suaranya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Mari saat ini kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur padamu. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu atas hidup kami sampai saat ini. Saat ini Bapa, kami mau merendahkan diri, kami mau berdoa untuk bangsa kami, untuk negeri kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati negeri ini, Engkau memberikan kekuatan, serta memulihkan negeri kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin kami, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kiranya Engkau memberkati dan memberikan damai sejahtera, memberikan hikmat serta kebijaksanaan untuk dapat memimpin negeri ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami yang lain, sampai ke tingkat RT. Kiranya Engkau juga memberkati, Engkau memberikan damai sejahtera serta kesehatan kepada mereka, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para dokter dan tenaga medis yang sampai saat ini masih bekerja keras untuk merawat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka, kiranya Engkau juga memberkati serta memberikan kesehatan senantiasa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, para pelajar negeri ini, Tuhan, yang sampai saat ini masih belajar secara online. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat, memberikan kepandaian, biarlah mereka mengerti tentang pelajaran apa yang diajarkan Tuhan. Meski secara online, biarlah mereka dapat mengerti dan dapat mengerjakan pelajaran mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang saat ini mengajar anak-anak mereka, Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan hikmat, hingga mereka boleh mengajar anak-anak dengan baik, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Cangkiran. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan damai sejahtera. Kita tutup kebaktian kita pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang lebih segala akal mengawali hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Shalom, shalom.